Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian pagi ini? Oke. Yang penting senang ya, bahagia. Dengan bahagia kita bisa melakukan sesuatu yang positif. Itu ada koneksinya, ada korelasinya. Jadi kita mesti menjaga bahagia kita aja. Padahal emosi kita itu kan naik turun ya, sok emosi, sok gila gitu. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengadakan pengindasan atau diskriminasi dari pengalaman saya waktu mengikuti kegiatan BIMTEK di BPDTK Jawa Tengah tentang 7 jurus BK hebat. Nanti saya jelaskan kenapa kok pakai jurus, kenapa kok ada 7 gitu ya. Dasarnya ya dari diadakannya 7 jurus BK hebat ini pertama karena dilihat dari latar belakangnya. Guru BK yang selama ini menjadi garda yang terdepan ya, untuk membentuk fondasi generasi penerus yang jumlahnya secara real itu tidak seimbang dengan siswa yang ada ya, tidak seimbang. Maka dari itu guru-guru non BK diharapkan ikut berpartisipasi untuk membantu tugas tersebut. Jadi kenyataan di lapangan memang ya, guru BK itu sangat minim dan terbatas. Untuk mengatasi jumlah siswa yang sekian banyak, itu kalau dibandingkan dengan satu guru itu 150 ya, itu masih kurangnya banyak sekali. Sedangkan pemerintah kita untuk mengadakan pengadaan guru itu kayaknya kalau di tahun-tahun ini agak susah begini. Jadi untuk selama ini kita ya mendengar apa yang sudah ada. Nah, ketika seorang guru BK itu sedang mengadakan misalnya konseling individu, dia itu sudah tersita waktunya penuh di situ. Jadi untuk mengambil yang lain itu ada sudah keteteran banyak kan gitu ya. Jurus itu biasa dipakai di olahraga, ada taekwondo, karate, ada pencak silat. Nah, ini kita menggunakan jurus dari pencak silat. Jurus yang kita kenal kan jurus. Jurus itu merupakan suatu teknik ya, atau metode atau cara yang kemudian diambil istilah jurus itu ada 7 cara yang dirangkum dalam menangani atau dalam membantu tugas BK tadi. Kita tahu ya, sebenarnya Bapak Ibu guru itu sudah melakukan ini semua. Saya yakin itu. Ini sebenarnya cuma menggarisbawahi atau cuma menguatkan saja. Dasar hukumnya ini Bapak Ibu. Dari Permendikbud nomor 11 tahun 2025 tentang guru wali ya. Terus ada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 di pasal 1, yaitu tentang penyelenggaraan bimbingan konseling kepada SDNI atas dasar dilakukan oleh seorang konselor. Pandangan secara umum ya, itu ada dibedakan dari guru biasa atau dan guru konselor. Dilihat dari ruang geraknya sama. Ya, wilayah geraknya khususnya sistem pendidikan formal sama ya, guru non BK juga sama. Dan tujuan umumnya sama juga, pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kemudian konteks tugas, nah ini konteks tugas ini adalah pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran skenario guru. Ini untuk yang guru. Untuk yang konselor, ini adalah menyelenggarakan pelayanan yang memandirikan dengan skenario konselor dan konseli, bukan yang murid ya, konselor dengan konseli, hanya itu. Fokus kegiatan, nah, sama sebenarnya harus sama.
yaitu mengembangkan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya. Itu untuk yang guru mapel. Yang untuk guru BK-nya adalah pengembangan potensi diri bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan masalah-masalahnya. Ternyata juga lebih bersifat kuantitatif dan bisa diukur. Kalau guru BK, maksudnya kebalikannya kualitatif. Oke. Pendekatan untuk guru mapel ini melakukan pendekatan dengan pemanfaatan instruksional efek natural efek melalui pembelajaran kalau guru BK. Pengenalan diri dan lingkungan oleh konflik dalam rangka pengatasan masalah pribadi maupun kelompok. Hari ini nanti saya akan mendiseminasikan atau mengimbaskan apa yang telah dapat kemarin itu, yaitu tentang 7 jurus BK hebat, di mana Bapak Ibu guru non BK nanti bisa berkolaborasi dengan guru BK di dalam menerapkan 7 jurus BK hebat itu. Dasarnya tadi ya di awal, karena jumlah guru BK yang sedikit, dasar hukumnya sama, ada, kemudian ada tingkat dimensi perbedaannya yang agak ada lah istilahnya. Di sekarang semua guru mapel wajib tahu. Untuk 7 jurus expert, nah ini ada 7. Yang pertama adalah kenali potensi. Ini maksudnya begini, Bapak Ibu guru yang pertama harus bisa mengenali potensi anak didik. Ya. Potensi ini berkaitan dengan gaya belajar mereka. Jadi bagusnya ya, sebelum membuat RPP itu pertama kita melakukan tes tentang untuk mengetahui gaya belajar anak melalui ini di aplikasi Aku Pintar ada. Setelah dites nanti muncul, oh anak ini memiliki gaya belajar ada auditori, kemudian ada apa lagi? Visual dan kinesthetik. Ya, ada 3 macam itu. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat RPP, pertama harus mengenali peserta didiknya. Nah, orang kenal sendiri rasanya, makanya kita harus mengadu. Boleh lewat tes. Kemudian untuk mengambil tingkat kecerdasannya nanti kita bisa melakukan tes intelijensi. Untuk mengetahui karirnya juga bisa lewat tes, juga nanti ada tes-tes yang akan kita gunakan. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan para pakarnya, ahli di bidangnya untuk mengetahui minat, bakat, kemampuan, bahkan dari segi gaya belajar anak. Karena mereka sudah berkompeten di bidang itu. Yang kedua, itu tentang kelola emosi. Ini secara singkat saya beri sedikit ya teman-teman. Sebelum menginjak ke kelola emosi, saya ingin membagikan suatu jurnal emosi selama 24 jam. Tolong ini nanti kalian Bapak Ibu guru isi kondisi setelah kapan peristiwanya itu apa, kemudian bagaimana Anda mensikapinya. Coba ini tolong diberikan next dulu, nanti kita kembali lagi. Nah. Sambil menunggu pembagian itu, ini ada 2 kategori nih dalam 7 jurus BK itu. Yang berwarna biru-biru itu aspek pada siswa kita. Kemudian yang aspek oranye-oranye itu merupakan sistemnya, ya, sistemnya akan kita hadapi. Nah, itu ada kertas itu.
jurnal itu tolong diisi, ya. Diisi peristiwa dalam kapan gitu ya, tanggalnya kapan kau ingat, peristiwanya apa, terus bagaimana kondisinya waktu itu, terus caranya bagaimana. Pak Lutfi izin bertanya. Ini dalam konteks pembelajaran atau kehidupan sehari-hari pribadi? Terima kasih. Pribadi Anda emosi di saat itu bagaimana, terus caranya bagaimana, kemudian rasanya bagaimana. Di sekolah atau di rumah? Bebas, di rumah boleh, di sekolah boleh, di jalan pun boleh, ya, bebas. Jadi selama 24 jam kemarin, satu hari penuh itu, wah aku lagi pas pokok gitu kan, ada terus, aku kesel banget, aku dijailin, aku dibully, aku gimana. Bapak ibu guru kan juga dibully loh ya, yang bully anak malah ya kan. Itu terus diisi tiga peristiwa ya. Setelah diisi, sudah belum? Jadi waktunya itu kira-kira dini sore, kira-kira jam 3. Jadi hari Selasa jam 3. Peristiwanya apa? Merasa kesel dia, merasa dikhianati, boleh, bebas masalah, pokoknya masalah bebas, tidak di sekolah dulu. Nah, aku minta dari salah satu bapak ibu guru untuk membacakan satu peristiwa saja. Ya sudah siap, bapak kalau ibu silakan. Satu saja, yang siap. Senang boleh, berikan emosi, senang dia emosi. Respon itu kesel, bahagia, senang bahagia, ketawa, ketawa diri gitu, marah-marah, nah itu tuh kesal emosi. Ya. Baik, saya akan menjawab kegiatan selama 24 jam itu pada pagi tadi ketika anak datang dengan seragam yang rapi, saya itu senang ya. Melihat anak itu senang karena seperti itulah siswa seharusnya rapi dan menghormati guru serta bersalaman ketika masuk halaman sekolah. Begitu Pak. Luar biasa Pak ini. Itu emosi senang, emosi senang. Jadi ketika melihat anak berseragam rapi terus datang saling dengan kita, itu rasanya maksos gitu, sejuk ya. Nah, dari yang kedua lagi, yang negatif ada yang perasaan yang kesal gitu. Terima kasih. Untuk emosi yang negatif itu salah satunya saat melaksanakan tugas atau mengerjakan pekerjaan terkendala dengan internet, dan saya sendiri juga tidak bisa untuk mencari solusinya. Itu sangat membuat emosional yang negatif. Terima kasih. Solusinya akhirnya catering dengan data seluler HP. Luar biasa. Jadi ibu atau tadi ketika sinyalnya hilang, dia merasa sangat jengkel, tidak nyaman. Namun dia sudah bisa menemukan solusinya dengan menggunakan paket data yang ada. Sudah ada solusinya. Nah, untuk Bu kami coba satu lagi. Terima kasih kesempatannya. Kalau Pak Kim perasaan senang, Bu Atun perasaan tidak senang karena terkendala masalah pekerjaan. Kalau saya masalah intern. Pagi-pagi peristiwa suasana pagi yang tidak sesuai perencanaan tiba-tiba
yang membantu saya setiap pagi anaknya sakit, sehingga dia harus terlambat masuk kerja, dan itu menimbulkan masalah bagi saya karena segala sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas pagi otomatis akan mengalami gejala. Terus apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan adalah yang pertama adalah manajemen waktu, manajemen waktu dengan apa itu membuat anak-anak saya mandiri di pagi hari itu. Coba membangunkan lebih awal, melakukan aktivitas yang biasa dilakukan budenya dengan melakukan secara mandiri. Setelah itu apa yang dirasakan? Setelah itu yang saya rasakan, oh ternyata tidak harus semua itu sesuai dengan perencanaan. Dan ternyata segala sesuatu itu ada solusi. Setiap masalah pasti ada solusi. Perasaan emosi Anda menjadi lebih Iya, cooling down, dan akhirnya oh ya wes lah. Terima kasih. ya sampai tepuk tangan. Itu tadi ya, kita akan sadar ketika kita itu sudah bisa mengetahui permasalahan yang muncul itu dari mana. Terus kita empati. Setelah itu kita refleksikan, oh ternyata begini. Setelah itu besoknya lagi tidak terulang lagi, emosi kita menjadi stabil. Stabil apa? Kita bisa menjalankan aktivitas dengan luar biasa sekali. Sekarang saya akan memberikan lembar tentang refleksi dari apa yang telah Bapak Ibu tadi tuliskan. Ya, tolong Pak Wiji, tolong diberikan Pak Wiji. Ya, berikan tolong. Rekan-rekan semua, terima kasih. Oke, di situ untuk menceritakan kembali dengan bahasa Bapak Ibu sendiri tentang apa itu munculnya masalah, bagaimana pengawasannya, kemudian emosi Anda itu bagaimana. Secara itu di kolom-kolom itu ada 1, 2, 3, 4 kolom. Ketika kita di kelas, di dalam kelas sedang mengalami suatu emosi yang sangat luar biasa, kondisi siswa sudah gaduh, ramai, kemudian ada yang main selama sini untuk mengerai permasalahan emosi yang sudah memuncak. Langkah yang pertama kita ambil dengan teknik tarik nafas. Ya. Kita tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Itu bisa mengurangi emosi kita. Karena di dalam otak manusia itu ada 3 bagian. Pertama, bagian pertama adalah tentang emosi, baik suka maupun sedih. Otak kedua logika. Otak ke satu adalah untuk empati. Ketika kita emosi, itu yang main di otak yang emosi tadi. Kalau kita emosi, yang otak neokortex sama lambung ini akan mengalami shutdown, dia mandek. Yang berkuasa reptil. Jadi ketika dua orang sedang marah, itu yang marah reptilnya dua-duanya saling bantu berkelahi. Nah, itu ketika muncul bisa diredam dengan cara teknik seperti ini. Ini ibaratnya ini lembik kita ya. Ini lembik, ini korteks, ini reptil. Reptil kita masukkan, kita kurung.
Nek lagi emosi kita, tangan kita kepala. Di situ nanti akan mengurangi emosi kita. Karena dikendalikan. Nah, dibuka ini, bablas. Semakin menjadi, jadi marahnya semakin menjadi. Itu tadi pakai tadi di kepala tangan. Karena di retil ini emosinya muncul luar biasa kalau biarkan seperti ini, maka dia harus dikunci dalam mengatur emosi di kelas, di samping teknik napas, ya kita ada teknik dia, ya, teknik dia. Ketika anak-anak coba dia, pasti anak akan ikuti. Setelah itu, kemudian baru ya, Bapak Ibu guru bisa merepresentasikan, bisa menuangkan itu semua lewat gambar emosi. Makanya di kelas-kelas itu nih, itu perlu ada tampilan-tampilan tentang ini, wajah yang ceria, wajah yang senyum, semangat. Tapi bentuk emot-emot di HP itu ada apa? Itu bisa di-print atau dipasang di gambar-gambar untuk untuk menarik siswa supaya berekspresi seperti itu. Gambaran. Nah, untuk jurus yang berikutnya adalah resiliensi. Resiliensi itu daya lenting, daya bangkit. Ketika orang itu jatuh, segera bangun. Dia diterpa masalah, segera bangun lagi. Itu namanya daya resiliensi. Jangan kita terus terbawa emosi, jangan. Kita kudu segera move on istilahnya, move on. Supaya apa? Supaya kita lebih terarah. Nah, kita dibawa oleh emosi terus, ya kacau. Masalah diselesaikan secara secepat mungkin, jangan berlarut-larut. Supaya apa? Tidak menjadikan tumpuan masalah. Ya, itu kasih. Kemudian yang keempat adalah jaga konsistensi. Keasikan. Ya, menjaga konsistensi. Kemudian yang kelima, jaga koneksi. Di dalam menjaga koneksi, itu artinya koneksi Bapak Ibu guru dengan siswa. Ya. Kita dalam berkomunikasi dengan siswa, kita itu tidak bersifat sebagai bara api, namun kita bersifat sebagai korek kecil. Ya, kita hanya pemantik saja, biar anak yang menyala sendiri. Ya, kita pantik sedikit, anak langsung terbang. Bisa dia mengekspor apa yang ada di ini. Ini bedanya antara pujian dan motivasi. Ada istilahnya, ada hadiah atau pujian itu, ada yang malah membunuh anak. Karena itu datangnya dari Tuhan. Ekstrinsik. Yang paling benar adalah dia dengan sadar, ya, dengan pembiasaannya itu dia menyadari di dalam dirinya sendiri, tidak hanya pas didorong. Jadi intern dalam diri sendiri tumbuh sendiri. Apa? Dibiasakan. Yang namanya anak itu kalau nggak dibiasakan, ya itu. Kita biasakan, kita pantik, biar dia menyalahkan sendirinya. Berikutnya yang teknik 6 dan 7 ini sistem ya, itu kita berkolaborasi dengan orang tua, dengan pihak-pihak terkait, dengan mungkin kesehatan, mungkin kepolisian, kelurahan, dengan pengadaan tes itu ya, itu kolaborasi sistemnya. Kemudian situasi, ya di dalam situasi ini Bapak Ibu guru pertama
kudu mengenal potensi yang ada. Ya. Sebelum membuat arkas itu kita mengenal apa kebutuhan kita, apa kelebihan kita, ya. Terus baru kita buat arkas, kita sesuaikan dengan visi misi. Jadi visi misi itu setiap tahun kita evaluasi, sesuai enggak, berubah enggak dengan keadaan yang sekarang, dengan potensi yang ada. Kalau sudah berubah, ya dirubah. Jangan 10 tahun visinya cuma itu terus. Kita evaluasi setiap tahun, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu dari menjaga situasi. Jadi tadi semua bapak ibu guru diharapkan bisa berkolaborasi dengan guru BK di dalam melaksanakan 7 jurus BK itu. Karena ini waktunya sangat terbatas sekali, belum bisa saya sampaikan secara maksimal ya. Tadi baru ada jurus 1 saja, 2 jurus kelola emosi ya. Mungkin dari situ ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Ya, nanti kita lanjutkan di lain waktu dengan jurus yang berikutnya. Dari situ, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.